Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 7, kelas Sistem Basis Data C. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai modul 11, yaitu tentang praktikum WER. Nah, sebelum kami memulai penjelasan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Reftati Mezaluna Sakinandita, dengan NIM akhir 2044. Saya Anggun Melani dengan NIM akhir 2029. Saya Lailatul Eki Fitrianingsih dengan NIM akhir 2019. Nah, baik. Untuk materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi where. Jadi where ini merupakan salah satu fungsi yang ada di SQL yang digunakan untuk menetapkan kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Yang pertama, lanjut. Yang pertama yaitu where column string dan memory. Next. Nah, yang pertama, kita disuruh untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Untuk query-nya yaitu select bintang from customer where lower country sama dengan Brazil. Jadi di sini kita akan menampilkan data customer yang berasal dari Brazil. Di sini terdapat fungsi lower yang berguna untuk menonaktifkan case sensitive, sehingga kita tidak memperhatikan kecilnya hurufnya. Dapat kita lihat pada outputnya di sini pada kolom country itu merupakan uh, negara yang berasal dari Brazil semua, sehingga tidak ada customer yang berasal dari luar Brazil yang kita tampilkan pada output tersebut. Lanjut. Kemudian yang kedua, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Untuk query-nya yaitu select bintang from product where discontinue sama dengan 1. Nah, di sini mengapa discontinue itu sama dengan 1? Karena pada SQL, 1 itu berarti false dan 0 itu berarti, mohon maaf, 1 itu berarti true dan 0 itu berarti false. Untuk itu, untuk produk yang tidak diproduksi lagi, itu nilainya harus 1, yaitu true. Dapat kita lihat pada outputnya di sini produk yang discontinue itu nilainya 1 semua. Lanjut. Yang ketiga yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Untuk query-nya yaitu select customer ID, company name, kemudian pada baris kedua ini terdapat penggabungan kolom, yaitu kolom address, city, dan country, di mana ketiga kolom tersebut digabungkan dengan menggunakan garis lurus 2 yang dipisahkan dengan koma, yang kemudian kita aliaskan menjadi alamat lengkap from customer where lower country tidak sama dengan Kanada. Maka dapat kita lihat outputnya kita akan menghasilkan 3 kolom, di mana kolom pertama merupakan kolom customer ID, kemudian kolom kedua adalah kolom company name atau nama perusahaan, dan yang ketiga itu ada terdapat kolom alamat lengkap, di mana alamat lengkap ini terdapat penggabungan antara address, city, dan negara. Negaranya di sini selain negara Kanada. Dapat kita lihat pada alamat lengkap ini tidak ada data alamat lengkap yang berasal dari Kanada. Lanjut. Kemudian yang kedua ada wildcard and land. Next. Pada perintah yang pertama, kita diperintahkan untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Untuk query-nya yaitu select bintang from supplier where company name I like petik 1 persentase LTD persentase petik 1. Jadi di sini
Fungsi I-like ini digunakan untuk menonaktifkan case sensitifnya. Dapat kita lihat pada outputnya, di mana company name yang terdapat pada outputnya itu mengandung kata LTD tanpa memperhatikan besar kecilnya hurufnya. Lanjut, kemudian pada perintah yang kedua, yaitu tampilkan employee yang huruf pertama atau first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Untuk query-nya yaitu select bintang from employee where first name lebih kecil dari last name. Nah, dapat kita lihat dari output-nya di mana last name ini lebih besar daripada first name-nya. Lanjut, untuk perintah yang ketiga yaitu tampilkan supplier yang huruf depan company name-nya dan contact name-nya sama. Jadi kita akan menampilkan di mana huruf awal company name dan contact name-nya itu sama. Misal pada company name-nya itu awalnya huruf A, maka contact name-nya itu harus huruf A. Maka jika kondisi itu terpenuhi, maka akan ditampilkan outputnya. Untuk query-nya yaitu select bintang from supplier where left. Mengapa kita menggunakan left? Karena huruf depan itu berada pada kiri kata. Kemudian left company name, satu sama dengan left contact name, satu. Dapat kita lihat pada outputnya, di mana company name memiliki nama Mayumis dan contact name memiliki nama Mayumi Ono. Di mana awal kata dari company name adalah huruf M dan contact name awal hurufnya adalah huruf M. Maka dari itu ditampilkanlah output tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita memasuki pada perintah where kolom bertipe tanggal, di mana kolom bertipe tanggal ini yaitu dari kolom ini kita dapat melakukan pemfilteran data berdasarkan kriteria tanggal tertentu, seperti memilih data setelah tanggal tertentu, menghitung selisih tanggal, ataupun melakukan operasi perbandingan lainnya yang melibatkan nilai tanggal itu sendiri. Masuk pada perintah yang pertama. Pada perintah pertama yaitu tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Pada query ini, select bintang from employees yang berarti nantinya output dari query itu akan menampilkan seluruh kolom dalam sebuah tabel employees. Lalu pada baris ketiga itu where hire date lebih besar dari 10/12/1992, yang artinya di mana sebuah kondisi di mana tanggal masuk karyawan lebih besar atau setelah dari tanggal 10 bulan 12 1992 yang akan ditampilkan. Dapat dilihat pada output dari query tersebut, yaitu pada kolom hire date, di mana pada kolom hire date ini tidak ada tanggal yang sebelum tanggal 10 bulan Desember 1992. Perintah yang kedua, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan penerimanya lebih dari 10 hari. Yaitu di sini menggunakan perintah select bintang from orders yang berarti nanti outputnya menghasilkan seluruh kolom dari
tabel orders. Terdapat perintah where, yaitu extract day from age, ship date, order date, yang artinya pada function age ini nantinya tanggal ship date akan dikurangi dengan tanggal order date. Lalu hasil selisih tersebut akan diekstrak menggunakan function extract day from, sehingga hasil itu dapat berupa hari atau day. Dan juga terdapat pengkondisian dalam situasi tersebut, yaitu harus lebih besar dari 10 hari. Sehingga pada akhirnya query ini akan menghasilkan seluruh kolom orders yang pengurangan antara ship date dengan order date, yaitu harus lebih dari 10 hari. Misalnya kita ambil pada data yang pertama, di sini ship date-nya pada tanggal 16, lalu pada order date-nya di sini tanggal 4. Sehingga apabila dikurangkan antara kedua tanggal tersebut, maka akan menghasilkan 12 hari. Dan 12 hari itu tentu saja lebih besar dari 10 hari. Sehingga data tersebut dapat ditampilkan pada output query itu sendiri. Selanjutnya, memasuki pada operator OR. Operator OR ini digunakan untuk menggabungkan dua kondisi atau lebih yang terpisah dalam sebuah perintah where. Dalam sebuah pernyataan where dengan operator OR ini, jika salah satu kondisi bernilai benar atau true, maka baris data akan memenuhi kriteria dan akan ditampilkan dalam hasil query. Sehingga operator OR ini dapat dikatakan memberikan sebuah fleksibilitas untuk memilih data yang memenuhi setidaknya hanya satu kondisi dari beberapa kondisi yang telah diberikan. Kemudian masuk pada perintah yang pertama, yaitu tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya sama dengan 0. Di sini terdapat perintah select bintang from products yang artinya query tersebut akan memiliki output seluruh kolom dari sebuah tabel products. Lalu juga terdapat perintah where untuk menentukan kondisi dari pemfilteran data yang akan dilakukan. Dalam perintah ini, di sini menggunakan dua kondisi, yaitu discontinue sama dengan 1, or unit in stock sama dengan 0. Yang artinya, hanya data produk yang terdiscontinue atau discontinue-nya sama dengan 1, atau yang memiliki unit in stock-nya sama dengan 0, yang akan ditampilkan pada output query itu. Sehingga pada akhirnya dapat kita lihat bahwa query ini akan menghasilkan seluruh kolom dari tabel products, tetapi yang memenuhi setidaknya satu kondisi dari kedua kondisi tersebut. Dapat dilihat pada sebuah kolom discontinue ataupun kolom unit in stock. Selanjutnya, pada perintah ini, kita diarahkan untuk menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 ataupun yang stoknya lebih dari 100. Tentunya, kita menggunakan perintah select bintang from products yang artinya query tersebut akan menampilkan sebuah output seluruh kolom dari sebuah tabel products. Kemudian terdapat perintah where, di mana where ini digunakan sebagai pemfilteran data, lalu dilanjutkan dengan adanya perintah
operator OR untuk menggabungkan dua kondisi yang secara terpisah. Dalam perintah ini terdapat dua kondisi. Yang pertama yaitu reorder levelnya kurang dari 10, yang artinya hanya produk yang reorder levelnya kurang dari 10 yang akan ditampilkan. Ataupun or units in stock lebih besar dari 100. Artinya, hanya produk dengan jumlah stok yang lebih besar dari 100 yang akan ditampilkan pada output query itu. Sehingga dapat dilihat query ini akan menghasilkan seluruh kolom dari products, tetapi yang hanya memenuhi setidaknya satu kondisi dari dua kondisi tersebut, yaitu dapat dilihat pada kolom reorder level dan kolom units in stock. Misalnya pada data yang pertama, reorder level pada data pertama ini yaitu sama dengan 0, dan itu memenuhi pada kondisi pertama karena 0 itu kan kurang dari 10. Lalu kita lihat pada kondisi kedua, pada kolom units in stock yang seharusnya lebih besar dari 100. Di sini pada data pertama, unit in stock-nya itu 53, dan 53 ini kurang dari 100. Maka pada data pertama ini tidak memenuhi kondisi yang kedua, yaitu unit in stock lebih besar dari 100. Tetapi walaupun di sini hanya satu kondisi yang terpenuhi, tetap saja data tersebut ditampilkan pada output query tersebut. Karena setidaknya hanya satu kondisi yang bernilai true atau benar yang akan ditampilkan. Kemudian pada perintah selanjutnya, di sini perintah ini diarahkan untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini digunakan sebuah perintah select penggabungan dengan menggunakan tanda garis lurus 2 dengan menggabungkan antara kolom first name dan juga kolom last name yang dipisah dengan spasi. Lalu hasil penggabungan tersebut akan disimpan atau dialiaskan ke dalam sebuah kolom baru yang bernama kolom nama. Pada baris selanjutnya ini terdapat sebuah function age yang berfungsi untuk melakukan selisih atau pengurangan antara now itu tanggal saat ini, dan juga pengurangan dengan tanggal higher date. Sehingga hasil dari selisih tersebut kemudian akan diekstrak dan menggunakan function extract year from. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengekstrakan tersebut akan berupa dalam tahun, lalu akan disimpan atau dialiaskan ke dalam sebuah kolom baru yang bernama kolom masa kerja. Begitupun dengan baris ketiga, yaitu pengurangan dengan menggunakan fungsi age antara tanggal saat ini dan juga tanggal pada birth date. Setelah pengurangan tersebut, kemudian akan diekstrak menjadi tahun, lalu akan disimpan atau dialiaskan ke dalam sebuah kolom baru yang bernama kolom usia. Setelah itu, data tersebut tentunya diambil atau berasal dari sebuah tabel yang bernama employees. Di sini terdapat perintah where yang digunakan sebagai penginputan operator OR yang berfungsi sebagai penggabungan dua kondisi yang terpisah. Dapat dilihat pada kondisi yang pertama ini, yaitu extract year from age now higher date
yang dapat dikatakan sebagai sebuah kolom masa kerja harus lebih besar dari 35 tahun ataupun or extra year from age now, birth date, atau yang dapat kita katakan sebagai kolom usia harus lebih besar dari 60 tahun. Setelah itu dapat dilihat bahwa query ini akan menghasilkan sebuah baris-baris data dari tabel employees dengan kolom nama, masa kerja, serta usia, di mana pada output tersebut dapat kita lihat sebuah kolom masa kerja ini 31 tahun, di mana ini tidak memenuhi pada kondisi yang pertama. Lalu kita lihat pada kondisi yang kedua, di sini kita memiliki kolom usianya yaitu 74. Sedangkan 74 ini kan lebih besar dari 60, maka ini memenuhi pada kondisi kedua. Sehingga data yang pertama ini akan muncul atau ditampilkan pada query yang di atas. Selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma dengan menggunakan in. Pada query ini, tentu kita menggunakan select bintang from employees, yang artinya kita akan menampilkan seluruh kolom pada sebuah tabel yang bernama tabel employees. Lalu, terdapat perintah where lower, di mana lower ini merupakan perintah agar perintah where tersebut tidak memperhatikan huruf kapital ataupun huruf kecil dari sebuah string yang diinputkan. Lower city, di city ini merujuk pada sebuah kolom city yang terdapat pada tabel employees. In London, Seattle, Tacoma. Artinya, hanya data karyawan atau data employee yang memiliki kota atau city yang sama dengan London, Seattle, ataupun Tacoma, dan juga tidak memperhatikan huruf kapital ataupun huruf kecil dikarenakan perintah lower. Maka pada akhirnya query ini juga akan menghasilkan sebuah baris data dari seluruh kolom dari tabel employees, di mana employees atau karyawan yang memiliki city yang sesuai dengan kondisi yang ditentukan pada query itu, yaitu kondisi London, Seattle, dan Tacoma. Di sini dapat dilihat pada kolom city. Di sini terdapat kolom city outputnya Seattle, Tacoma, London, dan Seattle, London. Selain itu, selain city tersebut tentu tidak akan ditampilkan oleh sistem dikarenakan sudah terdapat parameter sendiri dari penginputan query yang di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah operator AND. Mirip dengan operator OR, namun pada operator kali ini, semua kondisi yang ada harus bernilai benar agar output dapat ditampilkan. Apabila salah satu dari beberapa kondisi bernilai false atau tidak true, maka data tersebut tidak akan ditampilkan pada sistem. Mungkin langsung saja pada perintah yang pertama, yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, 25 Desember 1996 ini bisa juga dikatakan dengan 25, 12, 19, 96. Maka query yang digunakan yang pertama adalah select bintang from orders untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel orders. Lalu kita kondisikan dengan where sheet date
lebih dari 1900. Ini formatnya adalah eh, year dengan year dengan 4 angka, lalu month, dan day. Jadi 1996, 12, 25. Dan dan menggunakan operator N, extract day from each ship date, order date, yang berarti di sini kita mengekstrak hari dari tanggal ship date mohon maaf, kita mengekstrak hari dari selisih dari ship date dengan order date. Jadi kemudian hasil dari selisih tersebut nantinya harus lebih dari sama dengan 20 agar data dapat ditampilkan. Nah, karena menggunakan operator N, maka kedua kondisi tersebut harus dinilai benar. Artinya, data yang ditampilkan itu ship date-nya harus lebih dari tanggal 25 Desember 1996, serta selisih ship date dan order date-nya harus lebih dari 20 hari. Nah, dapat dilihat dari output yang ditampilkan. Contohnya saja yang nomor 1 untuk ship date dan order date-nya dari tanggal 27 ke tanggal 3 itu jaraknya itu sudah 24 hari, sudah lebih dari 20 hari, serta ship date pada data yang baris pertama ini pada tanggal 27 Desember 1996, yang artinya lebih dari tanggal 25 Desember 1996. Selanjutnya, tampilkan produk discontinue. Mohon maaf sebentar. Tampilkan produk yang discontinue yang stoknya masih lebih dari nol. Nah, di sini kita menginputkan query select bintang from product yang fungsinya menampilkan semua data yang ada pada tabel produk dengan pengkondisian where discontinue sama dengan 1 and unit in stock lebih dari nol. Jadi, data-data yang ditampilkan itu harus memiliki discontinue yang bernilai 1 serta unit in stock yang lebih dari nol. Tidak boleh hanya salah satu kondisi yang terpenuhi. Contohnya saja pada data nomor 4, Fantastika, itu dia diskontinunya bernilai 1 serta unit in stock-nya itu bernilai 20. Nah, maka karena itu data dari Fantastika ini dapat ditampilkan. Dan untuk selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Di sini kita menginputkan yang pertama query select bintang from product tentunya untuk menampilkan semua data yang ada pada produk. Lalu kita menggunakan pengkondisian where product ID modul 2 sama dengan 0. Nah, kenapa begitu? Karena setiap bilangan genap yang dimodulkan dengan 2 itu pastinya akan menghasilkan hasil yang sama yaitu 0. Lalu n unit price lebih dari 5. Kedua kondisi tersebut harus dipenuhi karena adanya operator N. Dengan begitu, maka output-output yang akan keluar itu adalah output yang memenuhi kedua kondisi tersebut. Contohnya saja pada nomor 1, data tersebut memiliki produk ID sama dengan 2. 2 adalah bilangan genap, maka benar. Dan dia memiliki unit price sama dengan 19. Nah, 19 ini lebih dari 5. Maka dapat dilihat dua kondisi tersebut sudah terpenuhi. Nah, yang selanjutnya, tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10 dengan menggunakan perintah between. Sebelumnya, seperti namanya sendiri, between.
antara. Jadi kita diminta untuk menampilkan harga yang range-nya 5 sampai 10, antara 5 dan 10. Jadi untuk query-nya sendiri itu select bintang from product untuk menampilkan semua data pada produk dengan pengondisian where unit price ini between atau antara 5 dan 10. Jadi di luar mohon maaf. Jadi di selain 5 sampai 10 seperti 4, 3 atau 11 dan seterusnya itu tidak akan ditampilkan di sini. Dapat dilihat di outputnya pada baris pertama itu unit price-nya itu 10, pada baris kedua unit price-nya 6, begitupun seterusnya sampai sampai ke bawah sampai row ke-12 atau semua data yang itu semuanya semua nilai unit price-nya ada di antara 5 hingga 10. Untuk selanjutnya, gabungan AND OR. Seperti namanya di query ini, kita menggunakan dua operasi sekaligus, yaitu operasi AND serta operasi OR. Di mana jika terjadi pengoperasian seperti ini, operasi yang dilakukan terlebih dahulu ialah operasi AND. Kecuali operasi tersebut kita gunakan kurung di dalamnya. Yang pertama, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Maka yang pertama kita harus menggunakan select bintang from orders untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel orders, di mana dengan pengkondisian where order date itu lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25 dan menggunakan operasi N. Kita mengekstrak hari dari ship date dikurangi order date atau selisih hari antara ship date dengan order date menggunakan menggunakan fungsi day from each ship date, order date. Nah, dengan nilai hasilnya itu harus between atau antara 20 dan 30. Nah, oleh karenanya dapat dilihat outputnya di sini. Untuk kondisi yang pertama, order date harus lebih dari 25 bulan 12 1996. Di sini dilihat semua ship date-nya sudah lebih dari tanggal tersebut. Nah, untuk kondisi selanjutnya, selisih hari ship date dan order date itu harus di antara 20 dan 30 hari sampai 30 hari. Nah, contohnya saja pada data nomor 1, ship date-nya ini pada tanggal 30 dan order date-nya itu pada tanggal 7. Selisihnya saja sudah 23 hari, maka sudah memenuhi juga. Nah, lanjut tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Itali pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Di sini kita menggunakan select bintang from orders untuk menampilkan semua data pada orders. Lalu kita menggunakan pengondisian where lower ship country sama dengan Brazil or lower ship country sama dengan Italy. Dan ship date between atau di antara 1996 bulan 12 tanggal 25 dan 1997 bulan 12 tanggal 25. Nah, di sini em, kedua pengkondisian tersebut harus harus bernilai benar. Nah, seperti ship date-nya harus di antara 1997 bulan 12 tanggal 25 dan 1996 bulan 12 tanggal 25. Nah, di sini semuanya sudah masuk ke dalam situ, lebih tidak ada yang lebih dari tidak ada yang kurang dari atau lebih dari tanggal tersebut. Lalu untuk
country-nya itu bisa Brazil or Italy. Jadi selain Brazil dan Italy tidak akan ditampilkan tidak akan ditampilkan outputnya pada data tersebut. Sepertinya ini tidak tampak untuk kolom Brazil dan Italinya karena ada jauh di belakang. Saya akan sedikit tampilkan pada PG admin. Nah, di sini dapat dilihat sheet country-nya Brazil dan hanya Brazil dan Italia yang tertampilkan. Serta mohon maaf, untuk awal tadi ada kesalahan. Jika ada gabungan and dan or, maka operasi yang dilakukan pertama kali adalah operasi pertama yang ada paling kiri. Jadi di sini karena operasi pertamanya or, maka kita lihat yang ada di Brazil dan yang ada di Italia, semua datanya akan ditampilkan terlebih dahulu. Serta baru data-data tersebut yang data tersebut jika sudah ada di Brazil dan Italia, baru pengotisian berdua akan berjalan, yaitu di antara 1996 bulan 12 tanggal 25 sampai 1997 bulan 12 tanggal 25. Baik, untuk selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jelas di sini kita menggunakan select bintang from employee, lalu where lower city itu where city itu Seattle atau city itu New York, maka di sini pengondisian pertama itu dari city-nya itu bisa Seattle atau bisa New York. Salah satunya saja bisa terpenuhi. Dan lalu menggunakan perintah N untuk perintah N dengan pengondisian kedua itu extract year from it now, birthday, di mana ini tandanya adalah selisih antara tahun saat ini dan tahun lahirnya itu harus di antara 50 dan 60. Nah, untuk outputnya sendiri dapat dilihat tahun sekarang 2023 dikurangi dari tahun ini 1948 tentu hasilnya lebih dari 50 tahun. Dan untuk city-nya di sini ditampilkan Seattle dan memenuhi pengondisian yang pertama juga. Nah,